much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai beberapa pemikiran tentang pendidikan, yaitu dari yang pemikiran klasik sampai dengan pemikiran baru. Baiklah, di sini di dalam kelompok ini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya Afrinanda sebagai moderator, dan ada rekan saya Aulia Elvira, ada Asifa Delfitrian Salsabila, kemudian ada Randa Gempa Saputra, dan ada Zukra Dewinta. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan materi mengenai pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Asifa. Kepada Asifa dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya ingin menjelaskan materi mengenai pemikiran tentang pendidikan dari klasik hingga modern. Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar yang mengembangkan kemampuan individu untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan mereka. Ada berbagai pemikiran tentang pendidikan dari masa ke masa, mulai dari pemikiran klasik hingga pemikiran modern. Baiklah, berikut kategori pemikiran klasik tentang pendidikan. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah pandangan bahwa pengetahuan didapat melalui pengalaman dan observasi. Menurut pemikiran ini, individu dilahirkan sebagai tabula rasa atau kanvas kosong dan kemudian belajar melalui pengalaman hidup. Salah satu tokoh utama dari pemikiran ini adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Contoh nyata dari pendekatan empirisme dalam pendidikan adalah metode pengajaran yang berfokus pada pengalaman langsung seperti pembelajaran melalui permainan atau eksperimen. Yang kedua, nativisme. Nativisme adalah pandangan bahwa kemampuan intelektual dasar seseorang sudah ada sejak lahir dan individu hanya perlu mengembangkan kemampuan tersebut melalui pendidikan. Salah satu tokoh utama dari pemikiran ini adalah filsuf Prancis abad ke-17, René Descartes. Contoh nyata dari pendekatan nativisme dalam pendidikan adalah pendekatan kurikulum yang berfokus pada pengembangan kemampuan alami siswa seperti matematika dan bahasa. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Asifa. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Aulia Elvira. Kepada Aulia Elvira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya menjelaskan mengenai lanjutan dari pemikiran klasik tentang pendidikan, yaitu yang ketiga, naturalisme. Naturalisme ini adalah pandangan bahwa pendidikan harus mengikuti pola alami pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut pemikiran ini, individu belajar secara alami melalui lingkungan dan pengalaman hidup mereka. Tokoh utama dari pemikiran ini adalah Jean Rousseau, seorang filsuf Prancis abad ke-18. Contoh nyata dari pendekatan naturalisme dalam pendidikan ini adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat individu tersebut, seperti program seni atau keolahragaan. Yang keempat, ada konvergensi. Maksud dari konvergensi ini merupakan pandangan bahwa pendidikan harus memadukan pendekatan-pendekatan dari pemikiran di atas untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut pemikiran ini, individu memiliki kemampuan bawaan, tetapi mereka juga perlu pengalaman dan lingkungan yang tepat untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Tokoh utama dari pemikiran ini adalah filosofis dari Amerika pada abad ke-20, yaitu John Dewey. Contoh nyata dari pendekatan konvergensi ini dalam pendidikan adalah sebuah program pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan alami siswa dan minat mereka, tetapi juga memperhitungkan pengalaman dan lingkungan belajar yang optimal.
Selanjutnya, mengenai pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran sekitar LAMSES sekitar, yaitu pendekatan ini berfokus pada pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar siswa. Contoh nyata dari pendekatan pengajaran sekitar LAMSES sekitar ini dalam pendidikan yaitu suatu program pembelajaran di lingkungan lokal seperti belajar tentang lingkungan hidup, kehidupan masyarakat, dan sejarah lokal. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pemikiran baru tentang pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Elvira. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Zukra Dewinta. Kepada Zukra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menjelaskan. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan dan minat individu dengan menempatkan perhatian pada topik atau kegiatan yang menarik bagi siswa. Contoh nyata dari pendekatan pengajaran pusat perhatian dalam pendidikan adalah program pembelajaran yang dilaksanakan pada kepentingan dan minat siswa, seperti program pembelajaran yang berfokus pada seni, teknologi, dan olahraga. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Pendekatan ini menggabungkan pendidikan formal dan pelatih kerja dengan mempersiapkan siswa untuk karir dan kehidupan profesional. Contoh nyata dari pendekatan sekolah kerja dalam pendidikan adalah program pendidikan yang berfokus pada pelatihan keterampilan teknis dan profesional, seperti program pendidikan teknis atau pelatihan kerja. Selanjutnya, pengajaran proyek. Pendekatan ini memanfaatkan proyek dan tugas yang memerlukan kerjasama tim dan pemecahan masalah, dengan tujuan memperkuat keterampilan sosial dan kognitif siswa. Contoh nyatanya yaitu program pembelajaran yang berfokus pada proyek-proyek yang memerlukan kerjasama tim dan pemecahan masalah, seperti program pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kognitif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Zukra Dewinta. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Randa Gempa Saputra. Kepada Randa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sekolah alam. Pendekatan ini berfokus pada pembelajaran di alam terbuka dan lingkungan alam, dengan tujuan mengembangkan rasa hormat dan kepedulian terhadap lingkungan, serta keterampilan bertahan hidup di alam terbuka. Contoh nyata dari pendekatan sekolah alam dalam pendidikan adalah program pendidikan yang berfokus pada pembelajaran di alam terbuka, seperti program pendidikan lingkungan atau program pendidikan luar ruangan. Selanjutnya yang keenam yaitu pendidikan berasrama, boarding school. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam pendidikan 24 jam di asrama, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang intensif dan mendukung. Contoh nyata dari pendekatan pendidikan berasrama dalam pendidikan adalah program pendidikan yang berbasis asrama, seperti program pendidikan di sekolah berasrama atau program pendidikan militer. Yang ketujuh yaitu pendidikan inklusi. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah terhadap semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Contoh nyata dari pendekatan pendidikan inklusi dalam pendidikan adalah program pendidikan yang memperhatikan kebutuhan khusus siswa, seperti program pendidikan inklusif atau program pendidikan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Randa. Baiklah, dari semua yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Kesimpulannya yaitu, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan pendidikan dan praktisi pendidikan untuk terus memperbaharui pemikiran dan pendekatan dalam pendidikan, guna mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan individu yang berkualitas dan masyarakat yang maju. Pemikiran tentang pendidikan telah berkembang seiring waktu, dan muncul berbagai pendekatan baru yang berfokus pada pengembangan individu dan kemajuan kebutuhan siswa.
Pemikiran klasik seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi masih menjadi dasar dalam pendidikan saat ini. Namun, pendekatan baru seperti pengajaran sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, sekolah alam, pendidikan berasrama, dan pendidikan inklusi juga semakin diperhatikan dan diadopsi dalam pendidikan. Dalam melaksanakan pendidikan, para pengajar dan pembuat kebijakan juga perlu memperhatikan konteks dan kebutuhan lokal serta memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka secara terus-menerus agar mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi dan inovasi pendidikan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Misalnya, pemanfaatan e-learning dan dapat membantu siswa dalam memperoleh akses terhadap pembelajaran yang berkualitas dan memudahkan pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya berikan dari semua rangkuman materi. Baiklah, materi dari kelompok kami yang dapat disampaikan, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kalau ada materi yang kurang, semoga bisa ditambahkan oleh yang lain. Dan semoga materi yang telah diberikan oleh kelompok kami ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.